Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aska Fasya, Tata Aditya Pamungkas, Nur Rohman, dan Putri Elizabeth akan mempresentasikan hasil audit kami. Topik utama yang kami angkat adalah audit website Universitas Krishna Dwi Payana dengan pendekatan BAI COVID 2019. Fokus audit kami kali ini menggunakan domain BAI atau Build, Acquire, dan Implement untuk melihat sejauh mana proses pengembangan dan implementasi sistem pada website Unkris telah memenuhi standar tata kelola TI yang baik. Selanjutnya, sebagai objek utama dalam audit ini, kita akan membedah SIMAK Unkris. Sistem informasi akademik mahasiswa ini merupakan platform digital terintegrasi yang berfungsi sebagai pusat pelayanan administrasi bagi mahasiswa. Dari sudut pandang COVID 2019, domain BAI, kami melakukan evaluasi apakah platform ini telah diimplementasikan secara efektif untuk mendukung kebutuhan operasional kampus dan memberikan solusi digital yang tepat guna bagi penggunanya. Dan yang selanjutnya adalah, dalam proses audit ini, kami membagi observasi ke dalam 4 pilar utama yang sangat krusial bagi integritas sistem. Yang pertama ada manajemen akademik. Kami mengevaluasi bagaimana sistem menangani pengisian KRS dan pemantauan KHS. Dalam domain BAI, hal ini berkaitan dengan bagaimana solusi aplikasi dikembangkan untuk memastikan kemudahan bagi pengguna. Yang kedua ada akses informasi. Kami meninjau ketersediaan jadwal dan kalender akademik secara real time. Audit memastikan bahwa informasi yang diimplementasikan akurat dan mudah diakses. Dan yang ketiga ada administrasi keuangan. Ini adalah bagian yang sangat sensitif. Kami mengaudit integrasi data pembayaran agar tetap sinkron antara data bank dan status mahasiswa, guna menghindari resiko kesalahan input atau ketidakcocokan data. Dan yang terakhir adalah pusat data terpusat. Fokus terakhir adalah integritas data yang dari registrasi hingga lulus. Melalui pendekatan BAI, kami memastikan sistem mampu mengelola perubahan data dengan aman tanpa merusak integritas informasi mahasiswa. Hai, saya Nur Rohman. Apakah kita melihat tawa vital yang fungsi SIMAK Unkris mulai dari KRS, jadwal, dan data keuangan? Tentu muncul pertanyaan gimana kita bisa mastiin semua fitur krusial tersebut dibangun dan dikelola dengan standar yang benar. Di sini peran audit BAI yang akan saya jelaskan. Masuk ke bagian apa itu audit BAI? Dalam kerangka kerja COVID 2019, kami menggunakan pendekatan domain BAI yang merupakan singkatan dari Build, Acquire, and Implement. Sederhananya audit ini nggak hanya cuma melihat apa sistemnya ada atau enggak, tapi mengevaluasi proses di balik layar. Gimana sistem Unkris itu dibangun, fitur-fitur barunya, gimana mereka memperoleh teknologi tersebut, dan gimana cara mereka mengimplementasikannya ke mahasiswa. Tujuannya jelas, yaitu untuk pastiin tiap solusi sistem informasi benar-benar selaras dengan tujuan bisnis kampus, efisien, dan mematuhi standar kualitas. Kita lanjut ke mengapa audit BAI ini menjadi sangat penting bagi si Kris. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita tahu bahwa fitur seperti pengisian KRS dan melihat KHS adalah jantung vital aktivitas akademik. Audit BAI hadir untuk memastikan fitur-fitur tersebut dibangun dengan benar sejak awal. Secara spesifik, kami menyoroti subdomain BAI 06 atau Managed IT Changes. Tanpa audit yang ketat di area ini, setiap kali ada update atau pembaruan sistem, resiko terjadi error atau sistem down akan sangat tinggi. Jadi, audit ini tuh bentuk jaminan bahwa setiap perubahan sistem terpantau aman dan tidak mengganggu aktivitas mahasiswa. Untuk membuktikan evaluasi kami objektif, berikut adalah metodologi dan profil responden yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan framework COVID 2019 dengan domain BAI, menggunakan alat ukur kuesioner dengan skala Likert 1-5, di mana rentang skalanya 1 sangat tidak puas sampai dengan 5 sangat puas. Kemudian untuk data responden, target dari responden kami adalah mahasiswa aktif pengguna SIMAK Unkris. Dengan jumlah responden sebanyak 43 orang atau mahasiswa menggunakan teknik sampling purpose sampling, di mana pengumpulan data pada pengguna yang relevan.
Lantas dari 43 mahasiswa tersebut, bagaimana penilaian mereka terhadap kinerja SIMAK saat ini? Untuk menjawab hal itu, rekan saya selanjutnya akan membedah hasil analisis kapabilitas dan gap yang kami temukan. Kepada rekan saya Tata, dipersilakan. Oke, saya Tata Aditya Pamungkas akan melanjutkan pembahasan mengenai domain BAI hasil analisis kami. Sekarang, apa sih ruang lingkup audit yang kami pakai? Di sini ada 5 ruang lingkup, paling tidak ada BAI yang kedua, nomor 4, 5, 6, dan 7, yaitu Manage Requirement Definition, Manage Availability and Capacity, Manage Organizational Change, Manage IT Change, Manage IT Change, Acceptance, dan Transitioning. Lalu setelah kami mengirimnya pada responden, hasil menunjukkan untuk BAI yang kedua itu ada dinilai 3,8. Padahal targetnya 4, maka ada gap sekitar 0,92. Lalu untuk yang keempat, BAI yang keempat ada 2,76, padahal targetnya ada 4, ya ini targetnya semuanya 4 ya, maka ada 1,24 gap yang tersisa, kurangnya. 2,76, gapnya 1,24 juga, 2,97, gapnya 1,3, lalu 3,13 dengan gap 0,87. Lalu kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan 5, maka kita dapat nilai rata-ratanya 2,94 untuk nilai kapabilitas. Maka gap rata-ratanya ada di 1,6. Nah, oke. Metodologi dan perhitungan kapabilitas. Nah, untuk apa sih perhitungan itu? Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan tentang skala penilaian skala Likert 1 sampai 5. Data kuesioner dikonversi ke dalam tingkat kapabilitas proses berdasarkan standar COVID 2019 dengan interpretasi sebagai berikut. Pertama itu ada level 1, proses tidak dilakukan. Level 2, proses dilakukan namun belum terstandarisasi. Level 3, proses telah didefinisikan dan didokumentasi. Level 4, proses telah terstandarisasi serta kinerjanya diukur. Level 5, proses dijalankan secara optimal dan mengalami perbaikan berkelanjutan. Unkris ada di mana? Nilai kapabilitas yang diperoleh merupakan nilai numerik hasil perhitungan rata-rata responden sehingga dapat berada di antara dua level dan mencerminkan kondisi aktual proses secara lebih presisi. Setelah kami hitung dengan perhitungan indeks kapabilitas atau current index, di mana indeks disama dengan sigma score, jumlah dari score, dibagi dengan jumlah responden. Dengan analisis gap, rumusnya itu target level dikurang current index, kita dapat hasil yaitu SIMAK Unkris secara strategis sebagai sistem layanan akademik utama. Target kapabilitas yang ditetapkan adalah level 4 atau proses telah terstandarisasi serta kinerjanya diukur. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata kapabilitas domain BAI berada pada level 3. Manage dengan nilai 2,94, ya tadi ya 2,94, sehingga masih terdapat gap sebesar 1,6 yang menunjukkan perlunya peningkatan standarisasi dan pengukuran kinerja proses. Oke, dilanjutkan kepada teman saya. Ya, terima kasih rekan saya telah menyampaikan materi yang penting yang tidak boleh terlewatkan sebelumnya. Nah, di sini saya ingin memaparkan hasil analisis gap kapabilitas pada SIMAK Unkris menggunakan COVID 2019 BPI. Nah, bisa dilihat pada ada chartnya, yaitu hasil analisis gap kapabilitasnya, yang dimana hasilnya status saat ini domain BI berada pada level 2,84 atau manage, yang menunjukkan proses telah terdokumentasi namun belum terukur secara konsisten. Nah, untuk target kapabilitasnya ditetapkan pada level 4 atau establish dan juga measure untuk memastikan proses terstandarisasi dan juga dikendalikan dengan metrik kinerja yang baik. Nah, hasil analisisnya atau analisis gap pada SIMAK Unkris terdapat gap sebesar 1,16 atau level 1,16 yang menandakan perlunya adanya peningkatan standarisasi
dan juga pengawasan berbasis data pada aplikasi Simak Unkris. Nah, dari tingkat kuatnya terdapat pada BI 07 atau BI 7 dengan level 3,12, yang dimana proses penerimaan dan juga transisi perubahan TI berjalan relatif stabil. Sedangkan titik terlemahnya pada BI 10 atau BI 10 dengan level 2,43, yang dimana manajemen konfigurasi masih lemah dan perlu perbaikan segera. Maka dari itu, rekomendasi utama pada aplikasi Simak Unkris yaitu untuk memperkuat quality assurance serta memperbarui dokumentasi teknis dan juga panduan pengguna secara berkala. Nah, hasil dari analisis kapabilitasnya itu seperti itu. Kemudian yaitu rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Dari materi yang awal yang telah dijelaskan oleh rekan saya Putri hingga yang telah dijelaskan oleh saya, sebagai kesimpulan akhirnya dari audit ini dapat disimpulkan bahwa Simak Unkris telah berada pada level 2,84 atau manage, yang menunjukkan proses pengembangan dan implementasi sistem telah terkelola dengan baik, namun masih terdapat gap sebesar 1,16 untuk mencapai target level 4 atau established in Indonesia. Oleh karena itu, manajemen perlu memprioritaskan peningkatan standarisasi konfigurasi sistem serta penguatan pengukuran kinerja layanan akademik. Dengan langkah strategis tersebut, Simak Unkris dapat diharapkan mampu memberikan layanan akademik yang andal, konsisten, dan juga terukur secara profesional. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan, mungkin boleh dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.